Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Fungsi Agama dalam Peradaban. Adapun kelompok kami yaitu yang pertama, Wida Rahmawati dengan NIM 20231120002. Yang kedua, Vandra Ayu Akhirti dengan NIM 20231120004. Yang ketiga, Muhammad Abdullah Azam dengan NIM 20231120009. Dan yang terakhir saya sendiri, Fenia Ayu Wulandari dengan NIM 20231120012. Materi pembahasan kali ini ialah yang pertama, makna agama, yang kedua, tujuan agama, yang ketiga, fungsi agama, yang keempat, esensi agama, yang kelima, peran agama, dan yang terakhir, pembentukan agama dalam peradaban. Makna agama dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama menurut KBBI dan yang kedua secara etimologi. Makna agama menurut KBBI. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang disertai dengan tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya ataupun dengan lingkungannya. Yang kedua, makna agama menurut etimologi. Sedangkan menurut etimologi, istilah agama merujuk dari bahasa Sanskerta, yaitu a yang artinya baik dan gama yang berarti kacau. Maka agama memiliki arti tidak kacau atau teratur. Maka dari itu, agama dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan aturan yang mengarahkan manusia pada arah dan tujuan yang baik dan benar. Tujuan agama dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengatur tatanan hidup, yang kedua, menjaga harkat, derajat, dan martabat manusia, dan yang ketiga, menyatukan masyarakat. Agama menjaga harkat, derajat, dan martabat manusia. Agama juga bertujuan untuk memberikan pengajaran pada penganutnya agar dapat mengatur hidupnya sedemikian rupa guna memperoleh kebahagiaan untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain di sekitarnya. Agama sebagai pengatur kehidupan. Adanya agama bertujuan untuk menjadikan tatanan kehidupan atau aturan berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan, baik di dunia ataupun di akhirat. Agama menyatukan masyarakat. Agama hadir untuk menjaga harkat, derajat, dan martabat hidup manusia. Agama bertujuan pula memberi kesadaran akan keterbatasan hidup manusia, bahwa dengan keberagaman justru dapat saling menyempurnakan satu dengan lainnya. Esensi agama. Esensi agama dibedakan menjadi 3, memanusiakan manusia, menghormati kesepakatan bersama, menjaga ketertiban umum. Memanusiakan manusia. Setiap ibadah atau ritual keagamaan yang dilakukan memiliki
aspek sosial, artinya agama selalu berorientasi kepada kepentingan sosial. Oleh karenanya, jika ada bentuk pengamalan keagamaan yang justru bertolak belakang atau merendahkan harkat manusia, atau bahkan meniadakan eksistensinya, menghormati kesepakatan bersama. Setiap agama berbicara pentingnya adanya kesepakatan bersama. Setiap manusia memiliki keterbatasan, sehingga muncul keberagaman. Karena beragam itu diperlukan konsensus atau kesepakatan. Agama hadir untuk mewujudkan ketertiban umum, kedamaian syarat mutlak manusia, dapat menjaga harkat dan martabatnya, suasana damai yang harus dijaga. Selanjutnya, fungsi agama. Fungsi agama adalah memberikan pedoman hidup bagi manusia dalam berhubungan dengan Tuhan dan manusia lain, membantu manusia dalam memecahkan persoalan, baik yang bersifat duniawi maupun akhirat, memberikan ketenangan batin dan kesejukan rohani, memberikan bimbingan kepada manusia supaya kehidupannya lebih terarah dan berimbang. Fungsi agama terdiri dari 3, yaitu fungsi agama sebagai pedoman hidup, memberikan kedamaian, dan untuk kesejahteraan hidup. Pertama, fungsi agama sebagai pedoman hidup. Agama selaku pedoman hidup manusia untuk melaksanakan kehidupan, baik perseorangan maupun secara kelompok sosial, yang mendesak kemauan manusia guna menempuh kehidupan yang cocok dengan tatanan agama. Agama ialah ketentuan hidup yang dilaksanakan oleh para pemeluknya guna keberlangsungan hidupnya. Agama merupakan sebuah ajaran kebaikan yang menuntun manusia kembali kepada hakikat kemanusiaannya. Beragama artinya kita berupaya belajar untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan. Agama terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan, memberikan kedamaian. Fungsi agama juga memberikan kedamaian bagi kehidupan manusia sebagai tempat perlindungan untuk memperoleh kedamaian dalam kehidupan. Penuntun moral menanamkan sifat kebajikan seperti suatu kebenaran, kejujuran, cinta kasih, dan disiplin. Agama berperan penting dalam kehidupan setiap manusia, dan bagaimana agama juga dapat menjadi alasan atau faktor seseorang maupun kelompok masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan. Menjaga ketertiban umum, agama hadir untuk mewujudkan ketertiban umum. Kedamaian syarat mutlak manusia dapat menjaga harkat dan martabatnya. Suasana damai harus terus dijaga. Kesejahteraan hidup dalam kehidupan manusia tentunya mengharapkan kesejahteraan hidup yang mana bisa didapatkan dengan membangkitkan rasa kepercayaan pada Tuhan yang telah dianugerahkan kepada manusia dalam bentuk yang bermacam-macam. Untuk kesejahteraan hidup, agama mempunyai peranan penting dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial. Agama juga menolong menjaga norma-norma sosial. Peran agama terbagi dalam 2, yaitu yang pertama memberikan kekuatan batin, yang kedua memberikan cara pandang. Yang pertama, memberikan kekuatan batin. Pengaruh agama dalam kehidupan manusia memberikan kekuatan batin, perasaan bahagia, merasa terlindungi, dan rasa puas. Perasaan tersebut muncul ketika manusia sudah mampu menyeimbangkan segala perbuatan-perbuatan kebijakan yang sudah dilakukan. Seperti halnya setiap perbuatan yang dilakukan akan ada balasan sesuai dengan perbuatan. Yang membedakan hanyalah dari segi hal baik atau buruknya saja yang menjadi pertimbangan biasanya. Yang kedua, membentuk cara pandang. Agama mengambil peran penting dalam membentuk cara pandang. Hal ini pertama-tama disebabkan
karena agama menyentuh hal-hal mendasar dari hidup manusia. Agama berisi panduan yang menjadi panutan hidup para pemeluknya. Ajaran agama mengeluhi hal-hal yang bermakna bagi hidup, yang berungkap dalam dialektika tentang pertanyaan dan jawaban terhadap pencarian makna hidup setiap manusia. Pembentukan agama dalam peradaban manusia yang terbagi dalam pembentukan agama, yaitu yang pertama, kaitan dengan kebudayaan, yang kedua, dalam konteks komunikasi lintas budaya. Pembentukan agama dalam peradaban manusia, yaitu agama memberikan pengaruh pada peradaban dunia. Hal itu dibuktikan dengan ajaran dan pengaruh politik Katolik dan Protestan. Peradaban Sri Lanka dan Thailand sangat diwarnai oleh ajaran Buddha. Peradaban di Timur Tengah sangat dipengaruhi oleh Islam. Demikian pula Rusia dan Yunani oleh aliran Ortodoks di Rusia dan India yang mengandung pengaruh ajaran Hindu yang kental. Yang pertama, kaitan agama dengan kebudayaan. Untuk memahami kebijaksanaan asing di Tibet, misalnya, seseorang perlu memahami terlebih dahulu mengenai monastisisme Buddha dan Dalai Lama. Untuk dapat memahami situasi politik di Timur Tengah, seseorang perlu mendalami tradisi keislaman yang dijunjung tinggi oleh masyarakat di sana. Yang kedua, agama dalam konteks komunikasi lintas budaya, yaitu Boswell. Boswell menyatakan bahwa konteks hidup kita sekarang ini terbentuk sedemikian rupa sehingga masyarakat beragama tidak lagi saling berjauhan. Penganut agama telah melintas batas-batas geografis dan budaya untuk bertemu dan hidup bersama. Sekat-sekat pemisah antar agama atau antar pemeluk, ajaran semakin pudar karena faktor globalisasi. Ajaran agama akan memengaruhi cara orang berinteraksi dan dinamika kehidupan sosial berjalan bahkan sampai pada level personal. Ajaran agama menjadi salah satu acuan dan pedoman pengaruh tindakan konkret yang diambil oleh seorang pemeluk agama. Demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Silahkan jika ada pertanyaan. Kami mohon maaf jika banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.